Di sebuah pagi yang masih diselimuti kabut, di jalan kecil yang membelah hamparan sawah hijau muda, seorang lelaki berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Matanya tertutup kabut abadi. Dunia di sekelilingnya sunyi dari warna. Namun di balik gelap itu, hatinya penuh cahaya. Ia tidak bisa melihat keindahan yang dipuji banyak orang. Tapi setiap langkahnya adalah keberanian. Setiap hembus napasnya adalah doa yang berjalan. Ia berhenti sejenak, mendengar burung-burung bernyanyi, mendengar angin berbicara pada daun padi, dan ia tersenyum. Karena di dunia yang tak bisa ia lihat, masih ada keindahan yang bisa ia dengar. Dan itu cukup baginya untuk bersyukur. Dari arah lain, seorang lelaki lain datang, memanggul keranjang bambu berisi ranting-ranting kering. Wajahnya cerah, langkahnya ringan, tapi dunia baginya hening. Sunyi, tanpa nada, tanpa kata. Ia tidak tahu ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Ketika tongkat kecil itu terguling jatuh ke tanah, si buta memanggil lirih, "Permisi, tolong, tongkat saya jatuh." Tak ada jawaban. Ia meraba tanah, mencari dengan hati-hati, sampai akhirnya tangannya menyentuh kaki seseorang. Lelaki tuli itu terkejut, menoleh, dan dalam keheningan yang canggung, mereka saling menatap. Yang satu tak melihat, yang satu tak mendengar. Tapi ketika senyum pertama muncul di wajah mereka, dunia yang gelap dan hening itu tiba-tiba terasa hidup. Dua kekurangan bertemu, tapi mungkin disitulah awal dari kesempurnaan. Mereka duduk di bawah pohon beringin tua. Si buta menulis di tanah dengan ranting kecil kalimat samar, "Kemana kita pergi?" Si tuli membaca, tersenyum, lalu menggambar arah menuju hutan kecil. Ada rumah, kayu, dan api. Si buta mengangguk paham, dan tanpa banyak bicara, mereka mulai berjalan berdampingan. Yang satu melihat jalan, yang satu mendengar dunia. Tak ada suara percakapan, hanya angin yang menjadi penerjemah, hanya langkah kaki yang menjadi bahasa persahabatan. Karena yang satu melihat, tapi tak mendengar, dan yang satu mendengar, tapi tak melihat. Bersama, mereka menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Di hutan kecil di tepi desa, cahaya matahari menembus daun-daun, menari di antara bayangan. Si tuli menebang ranting, buta menatap, saling memberi tanda, saling memahami tanpa kata. Kadang si tuli menepuk bahu, kadang si buta mengangguk, dan dalam diam, mereka tertawa bersama. Tak ada suara, tak ada pandangan mata, tapi ada rasa saling mengerti yang jauh lebih dalam. Kadang persahabatan tak perlu banyak suara, cukup hati yang tahu arah, cukup niat yang berjalan bersama. Hingga suatu siang, langit berubah kelabu, awan berarak membawa kabar hujan. Si tuli menatap langit, tapi tak mendengar gemuruh. Si buta berhenti mendadak, menengadah, dan berbisik, "Akan turun hujan. Cepat, kita cari tempat berteduh." Si tuli kebingungan, tapi si buta menarik tangannya. Mereka berlari kecil di antara pohon, menembus gerimis yang berubah menjadi hujan deras. Di bawah pohon besar mereka berlindung, napas mereka tersengal, wajah mereka basah. Satu mendengar bahaya, satu melihat arah aman. Bersama, mereka selamat. Dan di bawah derasnya hujan itu, dua jiwa yang berbeda merasa sama rapuh, sama berharga. Setelah hujan, langit membuka dirinya kembali. Tetesan air jatuh dari daun, pelangi muncul di ujung timur, menembus sisa kabut pagi. Si buta menengadah, merasakan hangat sinar mentari di wajahnya. Si tuli memandangi pelangi dengan mata berbinar. Bibirnya bergerak pelan, seperti berdoa dalam diam. Dunia yang satu gelap dan sunyi, kini terasa terang dan bernyanyi, karena mereka saling melengkapi. Kadang sempurna, justru dari kekurangan lahir kekuatan yang membuat hidup saling menguatkan. Dan sore itu, mereka berjalan pulang di jalan berlumpur yang sama. Si buta menggandeng tangan si tuli, sementara si tuli menuntun langkahnya dengan hati-hati. Matahari tenggelam di ufuk barat, langit berwarna emas, dan angin membawa aroma tanah yang basah. Dua manusia yang dianggap tak sempurna oleh dunia,
justru telah menunjukkan arti kesempurnaan yang sesungguhnya. Karena kasih, bukan panca indera, yang membuat manusia benar-benar hidup. Jika suatu hari kamu merasa tak sempurna, ingatlah, Tuhan menciptakan setiap kekurangan agar kita belajar melengkapi, bukan menghakimi. Sebab, di balik mata yang tak bisa melihat, ada hati yang mampu merasakan cahaya. Dan di balik telinga yang tak bisa mendengar, ada jiwa yang mengerti suara kasih lebih dalam dari siapapun. Kita semua berjalan di jalan yang sama, kadang tertatih, kadang tersesat, tapi selalu dengan harapan yang sama, menemukan arti hidup dalam langkah tanpa suara dan cahaya tanpa mata.